Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya David Bantentan Dipolobo dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi penyuluhan kehutanan yaitu modul 3 yang berjudul menyusun materi penyuluhan. Dan saya akan menjelaskan materi bagian C yaitu jenis-jenis dan bentuk-bentuk dalam materi penyuluhan bagian part 2-nya. Part 1-nya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi penyuluhan. Dan baiklah, pada kali ini kita akan membahas dan mengulas secara satu persatu tentang unsur-unsur dan substansif yang terkandung di dalam materi penyuluhan. Baiklah, langsung saja. Dalam bidang kehutanan, materi penyuluhan dikenal memiliki unsur dan substansif dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, materi penyuluhan memiliki 8 unsur sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri. Dan yang kedua yaitu peningkatan modal sosial budaya. Yang dimaksud dengan peningkatan modal sosial budaya yaitu kesadaran kultural akan adat istiadat masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembangunan kehutanan melalui pembentukan kelompok. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksudkan adalah upaya meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan usaha dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang kehutanan serta memperhatikan kearifan lokalnya. Dan yang keempat yaitu informasi. Informasi yang dimaksudkan adalah berupa pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman, instruksi, dan kebijakan, serta informasi-informasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok sasaran antara. Berikutnya unsur yang kelima yaitu ekonomi. Ekonomi yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain yaitu modal, peluang usaha, ekonomi kreatif, sarana produksi, akses potensi sumber daya, dan akses informasi pasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan unsur keenam yaitu manajemen. Manajemen yang dimaksud ialah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga menuju kemandirian dalam bermasyarakat. Selanjutnya unsur yang ketujuh adalah unsur hukum. Hukum maksudnya antara lain adalah pemberian informasi mengenai peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat akan menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dalam bidang kehutanan. Dan unsur yang terakhir atau unsur yang kedelapan yaitu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dimaksudkan adalah berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman tentang pelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah materi penyuluhan kehutanan yang bersifat substansif yang meliputi kegiatan pembangunan kehutanan yang mengutamakan materi kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan merupakan suatu jenis kegiatan yang mengurusi atau mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang meliputi ada 4 jenis. Yang pertama, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Materi penyuluhan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan reklamasi hutan meliputi antara lain yaitu pembibitan, pengelolaan DAS yaitu pengelolaan daerah aliran sungai, wana ternak, wana tani, pola rehabilitasi, konservasi air dan tanah, desa masyarakat, desa tani, dan lain sebagainya. Kedua, perlindungan hutan dan konservasi alam. Materi yang terkait dengan perlindungan hutan dan konservasi alam meliputi antara lain yaitu
model desa konservasi atau dikenal sebagai MDK, penanggulangan kebakaran hutan, penangkaran dan perlindungan jenis satwa atau tumbuhan liar, dan fungsi kawasan konservasi serta lain sebagainya. Ketiga, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Adapun materi penyuluhan yang terkait dengan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan yaitu pemetaan sederhana secara partisipatif, izin pinjam pakai kawasan hutan, penataan kawasan hutan, dan mengenal tata batas kawasan hutan serta lain sebagainya. Keempat atau terakhir ini adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Materi penyuluhan yang terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yaitu SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, pemanfaatan hutan hasil kayu, pemanfaatan hutan hasil bukan kayu seperti lebah madu, bambu, resin, dan lain sebagainya, pemanfaatan jasa lingkungan, dan ekowisata, serta lain sebagainya. Demikianlah presentasi yang saya dapat bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.